Shalom Bapak Ibu, anak-anak, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Apa kabarnya? Luar biasa baik semuanya. Selamat datang kepada jemaat GKJ Menara Kasih Srueng, baik yang jauh maupun yang dekat. Dan semua keluarga-keluarga yang saat ini bisa berkumpul untuk kita bersama-sama merayakan ibadah malam pujian Natal bersama. Kita jemaat semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah dinamika kehidupan yang menakutkan, Ia hadir dan menghadirkan dirinya untuk menyelamatkan keluarga. Kehadirannya untuk keluarga menunjukkan bahwa Ia tidak pernah membiarkan setiap pribadi dari keluarga berjalan sendiri di tengah gelapnya dan dinginnya dunia. Oleh karena itu, marilah kita datang dan sambut Ia yang hadir dengan hati yang penuh sukacita dan senantiasa memuliakan Tuhan Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 100, muliakanlah, muliakanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah malam Natal ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai keluarga, kita sering ada saat-saat di mana keluarga mengalami perasaan dan hati yang dipenuhi dengan kecemasan, tekanan hidup yang berat, rasa tidak berdaya menghadapi masalah, bahkan kesepian yang membuat keluarga dan anggota keluarga kita merasa berjalan sendirian. Namun malam Natal ini mengingatkan kita bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga, dan Ia tidak tinggal diam, namun ambil bagian di tengah keluarga yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Dalam Kristus yang lahir bagi kita, Ia hadir berjalan bersama kita dan menuntun kita dengan damai sejahteranya. Malam ini kita diajak merayakan kasih Allah yang besar bagi keluarga. Sang Immanuel ada bersama kita. Saudaraku, mari kita sambut Dia. Bait kedua dinyanyikan oleh umat perempuan. Oh datang kasih Israel, katakan belenggu beri, dan umatmu lepas sandang dari sengsaranya, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat laki-laki menyanyikan bait yang ketiga. Bait yang keempat kita nyanyikan secara bersama-sama. Oh kunci Daud datanglah, gapura sorga bukalah, tutuplah jalan terus, supaya selamat umatku. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam Natal mengingatkan kita
bahwa Tuhan hadir untuk menyelamatkan umat-Nya. Namun seringkali kebisingan hidup sehari-hari membuat kita sebagai keluarga lalai untuk merasakan kasih-Nya yang membersamai. Sebagai keluarga, seringkali kita membiarkan untuk dikuasai oleh rasa takut dan cemas saat berada pada situasi yang sulit. Di tengah kebimbangan, kadang sebagai keluarga, kita berjalan menuruti kemauan dan kesenangan yang pada akhirnya keluarga hidup jauh dari Tuhan. Dalam keheningan malam ini dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengakui ketidaksempurnaan kita sebagai anggota keluarga dan memohon ampun kepada Tuhan. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi kita yang dengan sungguh menyesali dosa dan berkenan membuka hati bagi Dia, dengarkanlah berita anugerah dalam Yesaya 9 ayatnya yang kelima yang demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Musim akan selalu berlalu, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Kita akan hayati dengan sungguh-sungguh. Musim akan selalu bernyanyi, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, kasih-Nya tidak akan berubah selamanya, dan kita akan tetap percaya selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita siapkan hati di dalam doa. Saya hantarkan. Sungguh kami bersyukur sore malam hari ini kami boleh datang bersama dengan keluarga, saudara, di dalam malam Natal, menyambut kelahiran, kedatangan Engkau Tuhan. Bukti kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau mengasihi kami. Bahkan selai rambut pun Engkau tahu. Engkau perhatikan. Tiap waktu, tiap saat Engkau pelihara dan Engkau lindungi kami. Tanpa kasih-Mu Tuhan kami tidak mampu berjalan, melangkah, menapaki, melewati kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Di malam Natal ini Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bergumul tentang kehadiran-Mu untuk menyelamatkan keluarga. Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, setiap pribadi, bahkan setiap keluarga. Sehingga malam Natal ini sungguh mengubahkan hati dan kehidupan kami. Memberkati setiap keluarga kami. Berkata-katalah kepada kami, ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus. Berita kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah malam Natal ini, di mana tema yang tersaji adalah tema yang disepakati oleh PGI dan KWI. Tema Natal tahun 2025. Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Dan tema ini didasarkan pada bacaan Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari.
Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini malam Natal. Tahun ini spesial untuk Bapak Ibu karena keluarga bisa kumpul bareng Natalan. Gereja juga membuat dekorasi juga spesial. Di depan ada kandang, Bapak Ibu, kandang sederhana, kandang dan palungan. Kemarin ada yang bilang ke saya, biayanya mahal ya Pak Pendeta. Iya. Nanti kalau sudah rampung Natalan, Februari kali, kandangnya bisa diubah menjadi pos jaga keamanan gitu ya. Jadi itu kandang itu multifungsi sebenarnya. Jadi bisa buat apapun. Namun sesungguhnya kandang itu ingin mengajak kita untuk berefleksi bahwa Natal dirayakan dengan kesederhanaan, namun tidak menyederhanakan persoalan. Dengan cara sederhana tapi tidak menyederhanakan. Kita tetap dengan situasi, hati, bahkan apa yang kita lakukan semuanya sederhana. Namun bukan berarti Natal itu lalu seadanya dan lain sebagainya. Tetap dirayakan, dihayati dengan cara yang lebih hikmat, lebih kudus. Dan malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang PGI dan KWI tetapkan adalah Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Kata Allah hadir untuk menyelamatkan, saya temukan ada dua kalimat dalam bahasa Inggris yang perlu ditafsirkan. Yang pertama, God is present to save. Allah hadir untuk menyelamatkan. God is present to save. Kata present saya ingat waktu saya SD, ketika pagi Bu Guru bertanya kepada murid-muridnya, Dadang, hadir Bu? Hadir, present. Kalau nggak hadir, absen. Gitu gitu. Saya hadir. Tapi kalau SMA, pelajaran biologi, Dadang, hadir Pak. Gurunya meleng sedikit, muridnya sudah hilang. Jadi kata hadir, God is present to save, itu lebih bersifat universal, lebih bersifat komunal, lebih bersifat seremonial. Allah hadir untuk semua. God is present to save dunia. Allah hadir untuk menyelamatkan dunia. Allah hadir untuk menyelamatkan segala bangsa, suku dan bahasa. Semua Allah selamatkan. Allah kasihi. Allah mengasihi dunia. God is present to save. Namun hari ini saya lebih cenderung menggunakan kata dalam bahasa Inggris. God is here to save. Kata here ini bukan lagi bersifat universal, bukan bersifat seremonial, formal, namun lebih bersifat personal.
ada kedekatan, ada relasi antara Tuhan dengan pribadi. God is here to save. Allah hadir. Here. Allah hadir di sini, saat ini, dan sekarang. Untuk siapa? Untuk saya, untuk saudara. Untuk masing-masing anggota keluarga. God is here. Allah hadir. Personal. Dia datang secara personal. Dirayakan, dihayati, direfleksikan, diterima, disambut secara personal. Tidak hanya sekedar seremonial. Bukan sekedar present, tapi here Allah hadir. Dalam sebuah ibadah, dalam sebuah perayaan Natal, tetapi Allah datang di sini, sekarang ini, saat ini, untuk person, untuk tiap-tiap pribadi. Mengapa Allah hendak menyelamatkan keluarga? Karena Allah sejak mulanya, Dialah yang menciptakan keluarga. Allah mengasihi keluarga. Itu sebabnya, karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah ingin menyelamatkan keluarga. Dimulai dari kisah Nuh. Allah menyelamatkan keluarga Nuh terbebas dari bencana. Keluarga Nuh selamat. Semua ciptaan selamat. Hewan, tumbuhan, semua selamat. Allah menyelamatkan keluarga Nuh. Allah memberkati keluarga Abraham dengan janjinya. Keturunnya Abraham akan menjadi berkat, menjadi bangsa yang besar. Lalu melalui kisah Yusuf yang menyelamatkan keluarga besarnya di tanah Mesir. Allah mengasihi keluarga. Itu sebabnya Allah ingin menyelamatkan keluarga. Bukan sekedar menyelamatkan keluarga, tetapi keluarga itu bisa menjadi berkat. Seperti hanya kisah keluarga Yusuf yang memberkati keluarga besarnya di tanah Mesir. Allah punya rencana besar. Allah punya misi besar. Bukan sekedar keluarga kecil. Ayah, ibu, dan anak-anak. Itu perkara kecil. Allah punya perkara yang jauh lebih besar. Allah ingin menciptakan keluarga besar, bangsa yang besar, umat yang besar, umat yang diberkati dan menjadi berkat. Itulah rencana dan misi Allah. Itulah sebabnya Allah mengasihi dan ingin menyelamatkan keluarga. Allah punya rencana yang jauh lebih besar dari sekedar menjadi keluarga, akan tetapi menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati. God is here to save. Allah hadir secara personal. Allah hadir secara personal kepada seorang pria yang bernama Yusuf. Personal. Hadir secara personal. Ia hadir secara personal melalui sebuah mimpi. Di dalam mimpi Yusuf sangat personal, sangat mendalam. Allah mau datang berkarya dalam mimpi seorang Yusuf. Bapak Ibu, itulah luar biasanya Tuhan.
Dia bisa pakai semua cara untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan misinya, untuk menyatakan rencananya. Di dalam mimpi Yusuf, Allah hadir secara personal. Yang kala itu, Yusuf yang sedang bertunangan dengan Maria, namun didengarnya Maria sedang mengandung. Tentu menjadi pergumulan yang sangat berat. Persoalan yang sulit yang harus dihadapi oleh seorang Yusuf. Ia adalah pribadi yang tulus dan baik. Ia tidak mau mencemarkan nama baik Maria di muka umum. Zaman sekarang jarang-jarang ya Bapak Ibu. Ada anggota keluarga yang mau seperti Yusuf ya. Kalau sudah sakit hati sama suami, tulis di medsos. Gitu. Keburukan, kekurangan istri diumbar di muka umum. Disampaikan di depan banyak orang. Tapi Yusuf ini orang yang tulus dan baik. Ia tidak mau mencemarkan. Dan ia bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Supaya Maria tidak kedapatan malu di depan banyak orang. Itulah niat Yusuf. Itulah pikiran Yusuf. Itulah keinginan Yusuf, rencana Yusuf. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, orang bilang mimpi itu bunga kehidupan. Kadang mimpi itu ada mimpi indah, ada mimpi buruk. Namun mimpi bisa berasal dari pengalaman masa lalu, pikiran, perasaan, dan keinginan yang terendap. Lalu ia akan muncul dalam sebuah mimpi. Boleh percaya atau tidak Bapak Ibu, itu kenyataan, realita. Waktu Mbak Hati ulang tahun, bagi-bagi door prize, saya bilang ke MC-nya, Lin, aku pengen rinso, Lin. Lah kan Pak Pendeta sudah dapat beras. Lawang aku butuh rinso. Udahlah, nggak usah. Pak Pendeta beras saja, beras lebih mahal. Ya ampun, Lin, korentuk, Lin. Kue bae, Lin, buka ke kertas, tintoke aku rinso. Nggak boleh. Udah Pak Pendeta beras saja. Percaya atau tidak Bapak Ibu, obrolan yang sederhana, yang sepele, itu muncul dalam sebuah mimpi. Malam-malam saya tidur, lalu saya ngelindur, dibangunkan oleh istri. Kata istri, saya ngelindurnya bilang, Lin, rinsoku, Lin, rinsoku. Jadi, mimpi itu sebuah pikiran-pikiran bisa, masa lalu bisa, keinginan dulu bisa, atau tekanan-tekanan masalah itu bisa. Dan itu akan muncul secara tiba-tiba di dalam sebuah mimpi. Maka ada orang bilang, saya lagi mimpi indah, saya lagi mimpi buruk, saya lagi gak enak, dan lain sebagainya. Sesungguhnya mimpi adalah endapan dari apa yang kita inginkan, pikirkan. Persoalan yang ada dalam benak kita, yang tidak mampu kita selesaikan. Dan itu muncul tiba-tiba dalam sebuah mimpi. Namun hari ini kita melihat Allah hadir melalui mimpi. Itu berarti Allah hadir melalui pikiran, perasaan, dan keinginan Yusuf yang sedang kalut. Yusuf sedang kalut, Yusuf sedang bergumul. Dia punya pikiran, dia punya rencana, dia punya keinginan.
Allah hadir melalui pikiran, keinginan, rencana Yusuf, namun hadir dalam sebuah mimpi. Ketakutan Yusuf dengan banyak masalah. Ketakutan Yusuf diubahkan melalui pernyataan Allah dalam mimpi Yusuf. Untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istri. Sebab yang dikandung itu dari Roh Kudus. Dan nama itu telah ditetapkan Yesus, Immanuel. Semua orang akan menafsirkan nama itu yang berarti Allah beserta kita. God with us. Allah beserta kita. God with us. Melalui mimpi itulah pikiran, kehendak, rencana Yusuf diubahkan. Yusuf pun bertindak seperti yang malaikat Tuhan perintahkan. Pikiran, perasaan, keinginan Yusuf diubah menjadi impian Allah, yaitu keluarga yang selamat, dan keluarga yang menjadi alat keselamatan bagi dunia. Yusuf tidak takut. Yusuf berani mengambil putusan. Yusuf berani melangkah. Karena bagi Yusuf, ia tidak berjalan sendiri. God with us. Allah beserta kita. Yusuf diubah menjadi pribadi yang taat. Artinya, apa yang Tuhan perintahkan, dikerjakan, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar lip service, bilang ya tapi di belakang tidak. Sungguh-sungguh dari mulut itulah terpancar kedalaman hatinya. Ya tetaplah ya, tidak tetaplah tidak. Dia taat, dia kerjakan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang ingin dilihat baik. Dilihat baik oleh orang lain. Dilihat oleh atasan. Dilihat baik oleh teman. Dilihat baik oleh keluarga. Tetapi hatinya tidak pernah taat, tidak pernah takut pada Tuhan. Orang yang selalu bermuka dua. Di rumah, di gereja berbeda. Di kantor bermuka manis, tapi di luar bermuka berbeda. Di depan atasan sok baik, sok manis. Tapi di luar tidak. Bukan sekedar bermuka dua, namun juga bermulut manis. Allah mau hidup kita taat seperti Yusuf. Dan menjadi berkat bagi keluarga kita. Jadi sosok ayah, ibu, dan anak yang taat. Supaya apa yang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan impikan untuk keluarga kita. Untuk setiap anggota keluarga kita bisa terwujud. Dan sungguh selamat, bahagia, diberkati dan bisa menjadi berkat. Itu rencana Tuhan, itu impian Tuhan untuk keluarga kita. Maka bekerja dan melayani disertai dengan rasa takut akan Tuhan, tidak akan mau berbuat curang, berbuat cemar. Sebab orang yang takut kepada Tuhan tidak mau
ikut-ikutan teman. Kalau temannya suka bohong di kerjaan, dia nggak akan berbuat bohong, dia akan jujur. Dia tidak bermuka dua, tidak bermulut manis. Sungguh-sungguh orang yang taat, takut pada Tuhan. Bukan takut atasan, bukan takut kepada istri, bukan takut pada suami, bukan takut pada manusia, tapi takut Tuhan. Itulah Yusuf. Kalau keluarga, anggota keluarga, masing-masing pribadi punya ketaatan, dia akan bekerja dan melayani dengan rasa cukup. Sebab rasa cukup itu bagian dari berkat. Orang kaya belum tentu cukup, Bapak Ibu. Orang kaya belum tentu cukup. Yang kurang bisa menjadi cukup. Kata cukup ini menyenangkan buat saya. Meski saya bukan kaya, tapi saya cukup. Kalau istri saya minta skincare yang mahal, saya bilang, wes cukup. Wah, kata cukup itu. Anak saya bilang, pengen makan enak, wes cukup. Kata cukup. Kalau keluarga disertai dengan rasa cukup, itu bahagia. Berkat. Tapi kalau keluarga tidak pernah merasa cukup, hidup akan selalu kurang. Tidak bisa mensyukuri berkat. God is here to save. Allah hadir dalam pergumulan keluarga. Allah bukan sekedar hadir, namun ia membersamai keluarga yang mengalami banyak persoalan. Keluarga itu banyak masalah relasi, suami istri yang kurang baik, kadang kurang harmonis, kadang dingin. Relasi antara orang tua dengan anak yang kurang baik. Persoalan kebutuhan. Butuh ini, butuh itu, dan lain sebagainya. Atau mungkin isu kedekatan dengan pihak ketiga. Sekarang lagi marah media sosial. Isu perselingkuhan orang ketiga. Persoalan-persoalan tersebut seringkali menjadi ancaman dan persoalan di tengah kehidupan berkeluarga. Allah membersamai kita. Allah membersamai kita saat kita berani ambil keputusan untuk taat dan berani ambil keputusan untuk berbuat yang benar dan yang baik. Yusuf berani ambil keputusan mengikuti kehendak rencana Tuhan atau mengikuti keinginan. Yusuf berani ambil keputusan. Allah hadir akan membersamai keluarga bila masing-masing anggota keluarga berani ambil keputusan. Berani untuk mengambil keputusan berbuat benar dan berbuat baik. Kapan waktunya? Saat Anda berani lepaskan jerat dosa. Saat Anda berani melepaskan belenggu masalah. Saat Anda berani mengambil keputusan untuk melepaskan masa lalu dan sakit hati. Dan berani untuk mengambil keputusan mengampuni dan mengasihi.
Kita harus berani ambil keputusan untuk bersikap menjadi pribadi yang rendah hati, setia, sabar, pengampun, pribadi yang memiliki kasih yang tak berkesudahan. Atau kita berani mengambil keputusan untuk tidak lagi menyakiti anggota keluarga kita, baik melalui lisan, melalui pikiran, melalui tindakan. Stop menyakiti anggota keluarga. Allah hadir dan akan membersamai dalam tiap langkah keputusan yang saudara buat. Bahkan Allah mau kita mengubah jalan pikiran dan ketakutan kita akan hidup dan masa depan keluarga kita. Supaya keluarga kita masuk dalam rencana Tuhan yang jauh lebih besar dan yang terbaik. God is here to save your family. Allah hadir di sini untuk menyelamatkan keluarga. Jadilah ayah berani ambil keputusan, berani untuk menjadi ayah yang terbaik bagi anggota keluarga. Menjadi ibu yang berani ambil keputusan, menjadi ibu yang pengasih, yang sabar, yang setia, yang baik, menjadi jantung keluarga yang sungguh-sungguh. Ambil keputusan. Ketika keluarga berani ambil keputusan, maka Allah akan membersamai langkah setiap pribadi dan keluarga menuju pada impian Allah yang jauh lebih besar, rencana Allah yang diberkati. God is here to save. Ia datang dan hadir untukmu dan untuk keluargamu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, buatlah Natal kali ini berbeda dengan tahun yang kemarin. Apa yang harus kita ubah? Buatlah Natal ini menjadi Natal yang membawa pertobatan yang sungguh-sungguh dalam diri kita. Kita mau berbalik sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ia hadir, ia datang ke dunia. Ia hadir, ia datang untuk Anda, untuk keluarga Anda. Karena Allah mencari dan ingin mendapatkan kembali domba yang hilang. Untuk mendapatkan, memeluk kembali anak yang tersesat. Allah ingin merangkul kembali orang yang berdosa dan yang mau bertobat. Maukah malam hari ini kita sambut Dia secara personal? Sambut Yesus. Bukan sekedar palungan dekorasi Natal. Tapi hati kita menjadi tempat di mana Yesus sungguh hadir secara personal untuk kita. Kalau Natal tahun ini ada pengampunan, ada kasih. Bapak Ibu, Natal ini akan sangat berbeda. Kalau malam ini masing-masing anggota keluarga berani ambil keputusan. Saya ingin menjadi anak yang baik. Anak yang taat. Saya ingin menjadi istri yang baik, istri yang taat.
Saya ingin jadi suami yang baik, suami yang taat. Saya yakin Natal ini akan punya kesan sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Natal akan dirayakan dengan sukacita yang lahir dari dalam hati. Bukan sekedar senang sukacita tampak di luar, tetapi hatinya masih memendam persoalan. Hatinya masih ada dendam, sakit hati. Senangnya cuma lip service. Senangnya hanya bermuka dua. Kita diubahkan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berubah. Yusuf pun melangkah untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Apapun persoalan yang Yusuf dan Maria hadapi, mereka tidak seorang diri. Ada Tuhan yang selalu hadir. Dan bersama dengan keluarga Maria dan Yusuf. Ketika Maria dan Yusuf mengambil keputusan masuk rencana Tuhan, mau dipakai jadi alat Tuhan, taat kepada Tuhan, maka keluarga itu memasuki rencana keselamatan Tuhan. Nama mereka memang tidak setenar nama-nama para rasul. Tetapi nama Maria dan Yusuf akan selalu dikenal menjadi orang tua yang penuh kasih sayang. Menjadi orang tua yang mampu membawa keselamatan bagi dunia. Lahirnya Sang Juru Selamat. Menjadi orang tua yang diberkati dan mampu hidup selamat saat melewati tekanan, persoalan, dan kesulitan. Malam hari ini tentukan engkau dan keluargamu pasti bisa melewati persoalan. Sebab keberanian Anda memutuskan malam ini sangat menentukan kehidupan anggota keluarga saudara kelak. Bukan hanya malam ini bisa merayakan Natal, merayakan sukacita Natal, tapi kelak keluargamu menjadi keluarga yang selamat. Di tengah kehidupan dunia, keluarga-keluarga yang pesimis, keluarga-keluarga yang takut akan masa depan, keluarga-keluarga yang cemas akan kehidupannya. Tentukan malam hari engkau dan seisi rumah taat pada Tuhan. Maka masa depan, hari esok, keluargamu akan selamat. Keluargamu terus diselamatkan, bahkan keluargamu menjadi alat keselamatan, kesukaan bagi semua orang. Rayakan Natal malam hari ini. Dan akhirnya keluargamu malam hari ini jadi berkat. Berkat bagi keluargamu, berkat bagi orang lain. God is here to save your family. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Hadapi semua masalah dengan senyuman. Itulah anak-anak. God bless your family. Amin. Kita teduh sejenak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat teduh akan diisi dari puji-pujian keluarga besar Ibu Asmini Subarjo. Monggo keluarga Ibu Asmini Subarjo dipersilakan untuk
yang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia. Di kandang domba, di palungan, yang kecil, sederhana, tidak ada kemewahan, tidak ada semarak. Namun disitulah kasih besar terpancar. Kerendahan hatimu mengosongkan diri untuk menjadi manusia adalah bukti kasih-Mu membersamai kehidupan kami anak-anak. Engkau hadir buat mereka yang papa, mereka yang lemah, mereka yang sakit, tersesat, mereka yang jauh dari Engkau, mereka yang membutuhkan kasih sayang, perhatian, oleh karena kelemahan, kerapuhan. Engkau hadir dalam kelemahan manusia. Yang kadang dalam kelemahan seringkali jatuh bangun dalam menapaki kehidupan ini. Selalu ada rasa cemas dan khawatir untuk menghadapi masa depan, hari esok. Namun di tengah kebersamaan malam Natal ini, palungan tempat Engkau lahir, Engkau datang dan hadir, telah membukakan pikiran kami dalam kesederhanaan, dalam tindakan-tindakan kecil, keputusan-keputusan kecil yang kami buat, yang sangat bermakna, bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, bagi persekutuan dan bagi orang lain. Engkau yang akan membersamai. Ketika kami bertanggung jawab atas perkara-perkara kecil, Engkau yang akan menyatakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Dari yang kecil inilah Tuhan kami mau bersikap, bertindak, berani mengambil keputusan menjadi pribadi yang taat. Supaya melalui ketaatan kami kepada Tuhan, kami boleh masuk dalam rencana impian Tuhan. Menjadi pribadi, menjadi keluarga yang diselamatkan dan menyelamatkan. Menjadi pribadi yang diberkati dan mampu menjadi berkat.
Kami percaya ketika kami menjadi pribadi yang taat sebagai ayah, ibu, dan anak-anak, Engkau akan membersamai kehidupan keluarga kami seperti Engkau membersamai kehidupan Maria dan Yusuf. Melewati setiap tantangan, persoalan, dan kesulitan, bahkan bahaya sekalipun mereka boleh selamat. Demikian pula hidup keluarga kami. Kami tidak akan takut, cemas, dan khawatir akan hari ini ataupun hari esok. God with us. Engkau Tuhan beserta kami. Engkau membersamai kami dalam keputusan-keputusan, bahkan tindakan-tindakan sekecil apapun yang kami buat untuk Tuhan dan untuk sesama. Malam hari ini Tuhan Yesus lahirlah di dalam relung hati kami. Buatlah hati kami palungan Natal, sehingga kami boleh diubahkan menjadi pribadi yang mengampuni dan mengasihi. Kami buang masa lalu, sakit hati kami. Kami buang dosa belenggu masalah. Kami menatap hari esok bersama dengan Tuhan. Kami jalani hari-hari ini, hari esok. Bahkan di malam Natal ini Tuhan, ubahkan kami yang egois, yang keras hati, yang suka menyakiti, menjadi pribadi yang lembut, pemaaf, sabar, mengasihi. Sehingga sukacita Natal ini akan lahir secara alami, tulus dari relung hati kami, membawa damai, sukacita di tengah keluarga. Keluarga kami boleh merayakan Natal dalam sukacita dan damai sejahtera yang penuh. Buatlah kami mengambil putusan untuk berbeda dari tahun kemarin, Natal tahun ini, Natal yang diberkati. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah, yang jumbo. Kami berdoa untuk Ibu Rustiman, Ibu Sutiyetmo, Ibu Subarjo. Tuhan, hadirlah untuk orang tua kami. Beri kekuatan mereka. Lahirlah dalam hati mereka ada sukacita Natal malam ini. Buatlah keluarga untuk memperhatikan. Bila pun tidak, buatlah warga jemaat untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyalurkan kasih sayang dan perhatian. Buatlah malam hari ini, di malam Natal ini, kami boleh mengaturkan hormat dan syukur kami kepada orang tua kami, supaya Natal ini boleh menjadi berkat bagi orang tua kami. Mari Tuhan Yesus hadirlah di malam Natal ini untuk bangsa dan negara kami. Biarlah perayaan Natal membawa perubahan besar bagi bangsa dan negara kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau akan berkarya bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkarya atas keputusan-keputusan yang mereka buat, yang pada akhirnya demi untuk kebaikan bangsa ini. Kami serahkan masa depan anak cucu kami. Kami percaya masa depan anak cucu kami indah dan terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam Natal ini. Ada sukacita, damai sejahtera, kasih yang besar di hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan hadir di dalam setiap cinta dan kasih yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia senantiasa hadir menemani dan mengiringi setiap langkah kita. Tak jarang kehadirannya turut menenangkan badai hidup yang kita alami. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur
sembari mengingat firman-Nya dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-16 yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita akan mengaturkan persembahan syukur kita dengan diiringi pujian Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Allah kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi kita nyanyikan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Kita akan berdoa menghaturkan persembahan kita. Tuhan Allah semesta, Allah yang senantiasa menjadi sumber kehidupan kami, yang kami rayakan kehadirannya, kelahirannya saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat dan penyertaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun dalam keluarga kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan yang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan pada kami.
Tetapi inilah Tuhan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami atas berkat dan kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, sucikan dan kuduskan. Kiranya persembahan ini mampu memuliakan Engkau dan mampu untuk berguna membantu pelayanan di GKJ Menara Kasih ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita, kini dan selamanya. Malam Natal ini bersama keluarga, bagikan kasih Tuhan kepada keluargamu dan kepada orang-orang di sekitarmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jangan duduk dulu. Nah, kita akan nyatakan sukacita kita sore hari ini. Sebelum Bapak Ibu duduk nanti merayakan Natal, kita akan tutup
ibadah malam Natal ini dengan satu pujian. Bapak Ibu, siapa yang istimewa di hati kita sore hari ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus istimewa. Ayo Bapak Ibu, jempolnya begini. Ya. Bapak Ibu dengar lagu Jogja Istimewa ya. Ini lagunya. Mangan tempe rasane goyo, mangan lauk sate. Mana goyangnya? Sahanane sing penting kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Gak usah mencucu berkah dalam kopi, tak selalu itu. Bunga tenan rasane Gusti kanggo aku. Nyawaku mati tansah sedya anakku. Gusti siji-sijine nyata aku kagane kersa nampa kabeh umate sanadyan akeh dosane kita jalan tresnane bakal hilang matur nuwun Gusti haleluya Gusti Yesus istimewa. Musik berjalan terus, musik berjalan terus. Bapak Ibu, mana goyangnya? Kalau Gusti Yesus istimewa di hatinya Bapak Ibu semuanya, ayo kita nyatakan rasa syukur kita. Kita nyatakan bahwa Gusti Yesus memang benar-benar istimewa di hati kita. Mangan tempe rasane koyo mangan lauk sate. Ayo Bapak Ibu majelis semuanya keluar. Sing penting kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Gak usah mencucu berkah dalam Gusti tak selalu itu. Bunga tenan rasane Gusti kanggo aku. Nyawaku mati tansah sedya anakku. Gusti siji-sijine atau aku gak tresnane kerja nompo kabeh umate sanadyan akeh dosane kita aja sumerang bersane ra bakal ilang matur nuwun Gusti haleluya Gusti Yesus lagi Gusti siji-sijine kata aku gak tresnane kerja nompo kabeh umate sanadyan akeh dosane kita aja sumalang tresnane ra bakal ilang matur nuwun Gusti haleluya Gusti Yesus istimewa. Matur nuwun Gusti haleluya Gusti Yesus istimewa. Silakan duduk Bapak Ibu.